وحسين وحسن إن في نخرا من لبان إن في نخرا من لبان لعلي وحسين وحسن لعلي حسين كل من كان. Untuk itu marilah kita lanjutkan tausiah yang pertama, yaitu dari Al-Habib Alwi Asgaf. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita doakan daripada anak beliau menjadi penerus tali estafet daripada dakwah baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pula para asatid, para kiai, para kesepuhan yang hadir di tengah-tengah kita, yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu. Begitu pula hadir di tengah-tengah kita, yaitu Abang Acang. Begitu pula hadir di tengah-tengah kita Bapak Lurah kita. Kita doakan beliau-beliau sehat walafiat. Begitu pula hadirin dan hadirat yang hadir di tengah-tengah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemanfaatan kepada kita sehingga kita dijadikan orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Panas tuh. Ibu-ibu biasanya emang ngobrol sorangan biasanya. Bu. Halo. Ini kan ngaji apa kan ngarumpi? Ngarumpi, balik ke lo ngarumpinya. Haji, benar, haji. Makanya alhamdulillah kita diberikan taufik oleh Allah. Diberikan taufik oleh Allah, kita dikumpulkan di dalam perkumpulan yang baik. Perkumpulan yang insya Allah Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala turunkan maghfirahnya, sehingga tidaklah kita pulang kecuali dosa-dosa kita diampuni sama Allah. Amin. Amin atau amin. Apa tengah arti bahasa Indonesia apa? Ngerti tak? Saya tengah arti. Saya pernah diundang di pelosok karena di Garut paling ujung, karena di Pamempek, karena dekat Beladi itu deh. Jadi ceritanya saya diundang di situ jauh. Orang-orang tuh pakai apaan? Pakai yang namanya ban sampai pakai rantai. Pakai rantai itu saking pelosoknya susah. Ya. Lampu jarang, listrik jarang, bahkan di bawah kaki gunung gede. Sebulan itu hujannya apaan? Hujan 3 kali es batu. Bawah kaki gunung gede itu di Garut. Saya ceramah berapa? 1 jam. 1 jam saya ceramah. Ini orang nggak bilang. Akhirnya habis MC-nya bilang, Beb, apunten Beb, di dia mah terbiasa bahasa Indonesia. Subhanallah. Jadi di mana bendera anak tinggal merah putih apa beda? Tapi insya Allah orang dia mah Cidokoman. Iya mah ya, Citeko bisa bahasa Indonesia berenan? Bisa, insya Allah bisa. Emang anak kalau bahasa Sunda bisa sih bisa, cuma agak kagok. Muka emang muka Arab, tapi turunan Bogor. Alhamdulillah kita sama-sama haul di tempat guru kita Al-Habib Zaki Al-Idrus, yang mana subhanallah beliau telah mentaksis daripada majlis ta'lim, majlis ta'lim yang mengajarkan kepada kita. Makanya penting kita punya yang namanya guru, penting. Bahkan dijelaskan di dalam Bahjatul Wasail, kitab Bahjatul Wasail, syarah daripada Risalatul Jami'ah yang disarahkan oleh Syekh Nawawi. Dijelaskan di dalam syarah tersebut, kalau kita baca kitab tanpa guru apa? Fasyaifuhu syaitan, gurunya setan. Makanya penting yang namanya guru, penting yang namanya guru. Kita penting harus punya guru. Makanya kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dijelaskan oleh Nabi di dalam hadis, sesungguhnya orang tua kita aba'uka thalatha. Orang tua kita itu ada 3. Pertama siapa? Orang yang telah melahirkan engkau. Kita dilahirin sama siapa? Sama ibu. Kalau ibu nggak punya bapak, nggak punya suami, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Nih, orang tua kita pertama yang melahirkan kita. Yang kedua siapa?
mertua kita nih, termasuk orang tua. Yang ketiga siapa? Yang ketiga kata Nabi, walladzi allamaka. Siapa? Orang yang mengajarimu ilmu. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, wa huwa afdaluhum. Guru adalah lebih utama daripada mereka. Karena guru apaan? Abar ruh, ayah daripada ruh yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak bakalan ada orang yang sukses di dalam urusan akhirat. Makanya Al-Habib Abdullah Haddad mengarang kitab, namanya ada kitab Adab Sulukil Murid. Supaya apa? Seorang murid ingin sampai kepada Allah dengan cara apa? Dibaca kitab Adab Sulukil Murid. Adab seorang murid beradab kepada gurunya. Begitu pula Imam Al-Ghazali mengarang kitab yang namanya kitab Bidayatul Hidayah. Di situ ada jelas. Jadi kalau kita mau tahu kriteria guru yang seperti apa sih yang harus dijadikan murabbir ruh. Murabbir ruh itu bukan saja memperhatikan kita ilmu yang mana ilmu fikih dan ilmu lainnya, bukan. Tapi yang memperhatikan di dalam hati kita, jangan sampai ada yang namanya riya, ada yang namanya sombong, ada yang namanya sum'ah, ada yang namanya hubbul jah. Ini namanya murabbir ruh. Nggak diperhatiin kadang sama orang tua yang anaknya dimasukkan, padahal apa? Dengan berkat guru tersebut anak kita dapat beradab terhadap kita. Dengan berkat guru kita anak kita bisa sholat. Dengan berkat gurunya tuh anak apaan? Ini anak bisa jadi orang sukses, terkhusus daripada akhiratnya. Tapi kadang kita kebalik. Kalau guru dunia, matematika, SD, SMP dan yang lain, diperhatiin. Tapi kalau guru akhirat masa bodoh. Padahal apaan? Kalau meninggal siapa yang bacain Yasin buat orang tuanya? Kalau anak kita nggak punya guru. Kalau anak kita nggak punya guru, nggak bakalan anak kita beradab terhadap kita, nggak bakalan bisa bakti tuh anak kepada orang tuanya. Berkat siapa? Berkat guru. Ini makanya penting punya guru. Yang mana guru senantiasa memperhatikan murid tersebut untuk paham tentang adab, untuk paham tentang sholat. Bahkan dengan berkat tersebut bisa jadi anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Berkat siapa? Guru yang menyampaikan orang tersebut mengenal terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita kalau yang kayak gitu sama guru yang kayak gini, kadang gurunya capek-capek, benar gak? Jangan sampai ketinggalan majelis, hujan-hujanan, sampai kadang capek harusnya istirahat, nggak ngajar, malah kita kadang perhitungan sama guru kayak gitu. Betul nggak? Sama guru kayak gitu kadang perhitungan, padahal termasuk apaan? Ini termasuk adab seorang murid. Apaan? Nggak ada yang namanya perhitungan buat guru. Terhadap di dalam pikirannya senantiasa memikirkan gurunya. Makanya penting yang namanya punya guru. Kalau udah punya guru gimana? Jaga adab kita. Makanya dijelaskan apa? Dijelaskan 70% murid akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari mana? Ta'alluq ma'asyikh, yaitu ta'alluqnya murid kepada guru. Maka insya Allah murid tersebut akan menjadi orang-orang yang sukses. Tapi sebaliknya, kalau ada masih masa sih guru saya kayak gini. Makanya Imam Nawawi, tahu Imam Nawawi? Imam Nawawi beliau seorang imam yang umurnya 40 tahun meninggal dunia. Ini gak nikah Imam Nawawi, gak nikah. Kenapa? Sibuk mikirin yang namanya ilmu. Beda kalau kita. Makanya kata Abdullah ibn Abbas, dijelaskan di dalam kitab An-Nasihat Diniyah, orang yang menunda-nunda nikah itu orang fajir, orang durhaka, orang durjana. Di dia loba jomblo loba. Insya Allah berkat hadir majlis dia menang jodoh. Kencang bos, namanya menang jodoh. Insya Allah menang jodoh, mau awewena menang jodoh yang soleh, yang laki-laki ini dapat jodoh yang soleh, ya. Makanya penting yang namanya menikah, ya. Itu makanya termasuk yang namanya menikah ini dapat menghilangkan was-was. Itu penjelasan banyak, jelas panjang di dalam kitab An-Nasihat Diniyah, ya. Makanya ini Imam Nawawi seorang imam besar, ya, pengarang daripada kitab Al-Adhkar, pengarang daripada kitab At-Tibyan fi Adabil Quran,
At-Tibyan fi Hamalatil Quran. Beliau ngarang daripada mensyarahkan daripada kitab Al-Muhaddab yang tadinya 2 jilid menjadi 27 jilid. Karangan Imam Nawawi. Imam Nawawi mensyarahkan daripada Syarah Sahihul Muslim sebanyak 17 jilid. Beliau mengarang daripada kitab Raudhatut Thalibin karya Imam Nawawi sebanyak 16 jilid. Ini Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi kalau mau belajar itu beliau bawa yang namanya duit. Ya, duitnya buat apa? Kalau ada orang minta-minta dia sedekahin, ya Allah. Dengan keberkahan sedekah ini ya Allah, tutupi aib guru saya. Supaya apa? Gak ada, wah kok guru saya kayak gini. Kalau zaman sekarang kan beda, gurunya di debat. Apalagi zaman sekarang gurunya diajakin ribut, subhanallah. Gimana mau bermanfaat atau ilmu? Gurunya diajakin ribut, gurunya nggak ada adat tuh murid bentak-bentak guru. Kadang manggil sama guru namanya doang, kurang aja, nggak bakalan dapat ilmu keberkahan ilmu. Nah, terlebih kita punya guru siapa? Keturunan baginda Muhammad. Ya, ini keturunan Nabi, subhanallah. Ya, bukan mentang wah ini mentang-mentang yang ceramah habaib nih, bukan. Ini memang yang dianjurkan, bahkan dijelaskan di dalam Al-Quran. Apa dijelaskan di dalam Al-Quran? Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Muhammad, katakan sama orang-orang, aku tidak meminta upah di dalam dakwahku, tapi apaan? Cintai keluargaku. Siapa? Keluarga baginda Muhammad SAW. Ya, apalagi kita punya, makanya kata Imam Syafi'i, apa kata beliau? Carilah guru yang banyak. Terlebih harus kita punya guru. Siapa guru tersebut? Guru yang bernasabkan kepada Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Guru yang ada, walaupun guru kita banyak, tapi harus ada satu guru yang mana guru tersebut ada keturunan Nabi Muhammad. Ya? Makanya penting punya guru keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya? Terlebih mereka keturunan Nabi yang mana kata Imam Syafi'i di dalam cinta kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Imam Syafi'i? Beliau katakan, ya ahla baiti Rasulillah, hubbukum fardun min Allahi anzalahu, kafakum min adhimil qadri annakum man lam yasil alaikum la salata lahu. Kata Imam Syafi'i, wahai ahlul bait Nabi. Ya. Kenapa saya sampaikan? Karena nanti di akhir zaman gak bakalan terjadi kiamat kecuali keluarga Nabi, ahlul bait Nabi, darahnya sudah ditumpahkan. Ini zaman sekarang, ya, khususnya zaman sekarang kita didoktrin di media sosial, di TV supaya benci keturunan Nabi. Lihat ini, ya, mau yang namanya tokoh masyarakatnya, ya, ataupun siapapun, hati-hati nih. Ini udah didoktrin orang-orang supaya benci dengan keturunan Nabi. Hati-hati, ya, hati-hati. Karena gak bakalan alamatus sa'ah, termasuk tanda-tanda kiamat. Apaan? Orang-orang bakalan menumpahkan darah ahlul bait Nabi di hadapan Ka'bah. Bakalan dekat yang namanya kiamat. Ya. Makanya terus harus kita sampaikan, apalagi para kiai, para asatidz, kita sampaikan apaan? Untuk cinta kepada Nabi Muhammad, untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Bahkan Syekh Qadiyat menjelaskan termasuk alamat hubbin Nabi, termasuk alamat cinta terhadap Rasulullah apa? Cinta terhadap keluarga Nabi Muhammad. Ya? Makanya nih perlu diajarkan sama anak-anak kita. Makanya subhanallah ada satu kampung diajarin tuh anak kalau ada habaib datang ke situ suruh cium tangan. Itu sama Habib. Tuh Habib tuh cium tangan. Subhanallah dari kecil dididik jadi paham tuh Habib. Siapa sih Habib? Ya. Siapa sih keturunan Nabi Muhammad SAW? Ya. Makanya kata Imam Syafi'i apaan? Ya ahla baiti Rasulillah hubbukum. Wahai ahlul bait Nabi, cinta terhadap kalian adalah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi firman Allah, qul la as'alukum alaihi ajra. Ya. Dan sungguh cukup kemuliaan untuk kalian apaan? Yang tak sholawat kepada keluarga Nabi, gak bakalan diterima sholatnya. Ya. Imam Syafi'i di dalam hal ini mengatakan bukan termasuk sunnah abad, tetapi yang namanya fardu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad,
man la sholatalah. Nggak ada sholat, nggak sah diterima sholatnya, ya. Makanya kalau sholawat jangan sholawat batro. Apa sholawat batro? Sholawat terputus. Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tapi harus apaan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat kepada Nabi Muhammad dan sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus cinta nih sama keluarga Nabi Muhammad, terlebih guru kita keluarga Nabi. Benar enggak? Makanya kata ulama, kalau seandainya ya habaib itu manusia, ya habaib itu manusia, ya namanya manusia, ada salah, ada nggak benernya, ya cuma jangan benci terhadap tuh Habib tuh tinggalin tuh keserah itu tuh Habib keserah itu. Ini benci terhadap Habibnya, naudzubillah, gak bakal bisa berkumpul dengan Nabi nanti di surga ya Allah. Jadi, ya makanya diceritakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Muqasyafatul Qulub. Ini bukan dongeng, bukan cerita si kancil, bukan. Ada di dalam kitab, bisa buka di dalam kitab Imam Al-Ghazali, kitab Muqasyafatul Qulub. Ada seorang syarifah keturunan Nabi. Kalau perempuan namanya Syarifah, kalau laki-laki namanya Syarif. Kalau sekarang terkenalnya Habib. Barang neti, guys ajamnya. Guys, terakhir ini cerita. Imam Ghazali menceritakan ada seorang Syarifah datang, ada dua kabilah, satu kabilah Muslim, satu kabilah Majusi, menyembah yang namanya api Majusi. Ini seorang Syarifah punya anak-anak yatim dalam keadaan kelaparan. Datang kepada kabilah seorang Muslim, datang, wahai kabilah Muslim, saya seorang Syarifah, saya keturunan Nabi, anak-anak saya dalam keadaan kelaparan. Apa kata seorang ketua kabilah tersebut? Mana tanda-tanda Anda keturunan Nabi Muhammad? Mana tanda-tandanya? Supaya saya tahu itu keturunan Nabi. Nah hina, maksudnya apaan? Bener nggak nih Syarifah apa bukan? Ini Syarifah pegel sakit hati, datang ke kelompok Muslim, di ketua kabilah Muslim, di dalam malamnya bermimpi bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Nabi. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Diajak sama Rasulullah di kedua kabilah Muslim apaan? Diajak melihat yang namanya surga. Ada satu kubah, yang mana kubahnya dari jamrud, perhiasan yang begitu banyak di dalamnya. Kata Nabi Muhammad SAW, aku sediakan istana ini untuk orang yang mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata ketua kabilah Muslim ngomong, ya Rasulullah, saya mengesahkan Allah. Ditanya sama Nabi, mana tanda-tanda ente mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala? Ini ketua kabilah Muslim langsung tertegun. Langsung Nabi Muhammad SAW bertanya, wahai ketua kabilah, datang keturunanku kepadamu meminta yang namanya makanan, lalu engkau menanyakan mana tanda-tanda engkau adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Langsung bangun daripada tidurnya, dicari nih Syarifah mana nih keturunan Nabi? Ternyata kumpul sama siapa? Kumpul sama Majusi, orang-orang yang menyembah api. Dirayu nih ketua daripada Majusi, dirayu, ketua Majusi, saya kasih berapapun untuk Anda asalkan kembalikan ini keturunan Nabi Muhammad SAW. Apa kata ketua Majusi? Wahai ketua kabilah Muslim, ente melihat Nabi di dalam mimpimu, begitu pula aku melihat Nabi Muhammad SAW di dalam mimpiku, dan aku bersyahadat kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat apaan? Berkat yang namanya nih Syarifah, nolong yang namanya keturunan Nabi. Nih, kalau kita nolong keturunan Nabi, tuh Habib gak bisa balas di dunia, nanti yang balas nanti Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya jangan benci sama keturunan Nabi. Kalau benci, apalagi benci, makanya kata Imam Suyuti di dalam Ihya'ul Mayyit fi Fadail Ahlil Bait, apa? Menyebabkan su'ul khatimah, apa? Orang-orang yang benci dengan keturunan Nabi. Hati-hati. Kalau kita benci, ada Habib gitunya, tuh Habib besar gitunya. Hati-hati, ya. Jangan sampai kita mencaci, memaki. Kalau mau tingkah lakunya nggak ada masalah. Tingkah lakunya, ya. Jadi istilahkan kata guru saya Habib Taufik, kalau tangan kotor, itu tangan apa harus dipotong? Apa disucikan? Disucikan. Ya. Kalau habaib kotor dibersihin, dikasih tahu yang baik. Ya. Jangan dipotong. Tuh habaib kayak gitu. Makanya saya benci habaib. Kenapa? Tuh tingkah lakunya kayak gitu. Hati-hati. Ya. Ini dapat menyebabkan su'ul khatimah. Ya. Jadi beruntung kita sama-sama. Pertama dengan guru, dengan berkat guru kita dapat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jalin ikatan walaupun udah meninggal dunia. Gimana? Agungkan majelisnya,
keturunannya, ada istrinya kita jaga, itu yang namanya mengagungkan guru. Dan tadi alhamdulillah dua, yang kedua kita punya guru seorang habaib keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya keturunan Nabi jangan sampai mentang-mentang saya keturunan Nabi, jangan ya, jangan mentang-mentang juga. Justru kebodohan untuk keturunan Nabi ini lebih hina daripada orang-orang yang bodoh. Kenapa? Karena dia bernasabkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Habib Ali, man la salaka tariq ahli tahayyam wadha fa yafuru an nabi siru ala al-ittiba. Barang siapa yang enggak berjalan di dalam jalan keturunannya. Saya masih ingat saya dulu belajar sama Habib Taufik. Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, sekarang ketua Robito. Apa? Saya dulu masih ingat habaib enggak bakalan ada yang susah. Habaib gak bakalan ada yang gagal kecuali apa? Satu cukup untuk kegagalan mereka, mereka keluar daripada jalan torikoh keturunannya, jalan torikoh daripada abah-abahnya. Apaan? Abahnya orang alim, anaknya gak pesantren, tetap aja gak bakalan jadi orang alim. Imam Syafi'i gak keluar dalam keadaan alim, tapi mereka yang namanya belajar. Makanya untuk habaib belajar lebih utama daripada selain habaib. Makanya para habaib lebih utama untuk senantiasa mengikuti jalan kakek-kakeknya, yaitu untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani. Kurang lebihnya mohon maaf kalau kepanjangan. Ada mini wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jaza yang telah memberikan kepada kita semuanya tausiah yang begitu singkat, yang padat tapi jelas. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memuliakan guru dan mencintai ahlul